Oke guys, sesekali ya ngevlog pakai kamera depan, mencoba performa kamera depan sambil ada yang bertanya ya. Jadi pertanyaan itu kayak gini, Bang, kalau di kamu itu servisnya itu berapa? Nah, kalau di saya itu servis itu tidak apa ya, tidak menjadi patokan untuk harian. Jadi hanya yang janji saja yang ke rumah saya untuk servis. Dan mohon maaf karena tenaga masih satu cuma saya dan satu lagi untuk admin, ada 2 orang di Prapskeres. Itu jadi kami masih serba terbatas ya, masih serba terbatas. Namun dari kami sendiri kalau misalnya kalian hanya ingin menservis biasa, hanya ingin menservis motor kalian secara biasa, itu kami lebih mengakomodasikan apa? Mengakomodasikan apa? Mengakumulasikan apa ya? Intinya pokoknya lebih menyarankan untuk ke bengkel selatan rumah saya itu ada bengkel. Nah, lebih baik ke situ karena kenapa? Kalau servis biasa aja di situ sudah oke. Nah, lalu kalau di kamu itu apa, Mas? Yang membedakan kamu dari bengkel selatan rumahmu itu apa? Kalau saya lebih prefer ke detailing CVT. Ya, detailing CVT yang pasti apa saja yang didapat. Yang pertama jelas pembersihan CVT. Yang pertama pembersihan CVT. Yang kedua ini bagian ini di custom, di custom ya di custom. Nah, di customnya itu seperti apa, Bang? Di customnya itu saya kerok. Enggak, ini kan masih baru dipakai, ini saya kerok total jadi lebih halus. Ini adalah kunci kesuksesan kirian Anda. Simpel sih tutup rumah roller ini, tapi ini kuncinya bagus ini. Bisa bikin motor Anda upgrade performa kok nggak ada rasanya yang enak, ya bisa jadi dari ini juga pengaruh besar. Jadi kalau Prapskeres menekankan pada tutup rumah roller ini sangat besar pengaruhnya gitu. Begitu pula pada pisletnya juga ya. Kalau oblak maka tendang. Kalau oblak ya percuma gitu. Terus Bang, lanjut lagi. Misalnya ini lurus gak tahu kamera. Nah, terus dari Anda sendiri itu kalau udah mengcustom itu puli apa rumah roller, apalagi yang di custom Bang? Jam 11 Ramadan wis ngantuk. Ya, saya custom adalah ini merefresh kemiringan ini. Saya kalau ini kan servis ya, ini kan servis. Jadi tidak merujuk pada custom. Berbeda kalau kalau custom itu lebih untuk apa ya, kayak hobi dan itu biaya penggunaannya berapanya itu lebih besar. Tapi kalau ini kan hanya untuk merefresh yang tadinya sudah bundas-bundas menjadi smooth kembali, itu jadi saya nggak berpatok pada derajat, tapi pada feedback kalian mau ganti baru atau enggak. Kalau ganti baru, ya saya jodohin barunya. Tapi kalau enggak, ya nanti akan saya ukur lagi. Ukurnya saya perlahan. Nah itu refresh-nya ini. Soalnya apa ya, mobil matic pun, mobil yang bertransmisi CVT pun kalau hanya diganti beltnya doang, kayaknya di bengkel resminya itu nggak mau ya, maunya satu set padahal itu mahal. Sepulinya kayak gini karena ya itu puli kayak gini, tapi ya nggak kayak gini persis ya, mirip-mirip kinerjanya seperti ini dipadukan dengan V-belt besi. Kalau mobil kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di saya refresh ulang juga biar enak dengan V-belt. Lanjut setelah apa pembersihan CVT dari bak CVT atau blok apa bak CVT-nya, terus tuner apa kerok tutup rumah roller, reface puli set kipas rumah roller, terus yang keempat ini wah ngantuk tenan ya. Yang keempat adalah ini ya, ini apa ini Bang? Nah, ini bagian sliding shaft-nya ini, bagian ini tuh pin gate-nya ini ada, nah ini ada pin gate-nya ini ada pin gate-nya ini saya tuner ulang biar halus, biar nanti kalau kinerjanya dia buka tutupnya seperti ini, buka tutup
Nah, buka tutup seperti ini itu lebih mulus, ya. Karena ya itulah, kalau mau kalian main motor metik itu mau cari benernya itu biaya besar. Kalau nggak biaya besar ya lakuin sendiri dengan alat-alat yang Anda punya, dan wajib punya, kayak ibaratnya untuk ngalusin service tadi pakai tuner harus punya forward dom yang apa, lawan arah, balik arah, dua arah itu seperti itu. Terus apa, bubut mini untuk ini, untuk nge-refresh ini. Bubut mini aja udah 900 watt ya, pusing. Ya 900 tuh kayaknya, 900. Nah, apa itu, terus apa lagi ya, pembersihan kelima, pembersihan CV apa, filter udara, itu filter udara. Terus keenam, cek busi paling itu 100.000. Terus bang, misalnya ada yang bilang, bang, bengkel itu kok 100.000 cuman bersihin CVT doang ya. Saya dilihatin kameramen saya itu di TikTok itu banyak yang mengomentari itu ya, bahkan ada juga bengkel lain yang tersinggung. Dan mungkin dari teman-teman bengkel di TikTok itu lebih menyimpulkan pada bengkel oknum. Tapi ketika saya mau apa ya, mengejudge itu adalah bengkel oknum, saya melihat lagi potensinya, adakah di bengkel lain itu juga sama seperti ini. Kalau ada, nah itu berapa, termasuknya sedikit atau banyak, kalau banyak indikatornya seberapa jumlahnya. Nah itu kemarin belum terjawab juga ya pertanyaan saya itu, karena saya tuh kalau berpikir tuh mumet ke wong. Nah, udah kenangan tuh, karena kenapa kok saya berpikir mumet ke wong, karena konten kirian saya tuh udah 3 tahun loh mas, 3 tahun bahan habis tuh nggak pernah. Bahkan di list saya itu ada 60-an vlog lagi yang sudah saya list. Tapi itu nanti 60 vlog bikin 2 berkurang jadi 58 stok vlog. 58 itu timbul sebuah pertanyaan lagi dari kolom komentar, dari pikiran saya sendiri. Terus nanti bercabang lagi jadi 60 lagi. Nah, kayak gitu terus. Terus belum lagi nanti ini itu banyak sekali review, unboxing, dan ini itu banyak sekali. Kalau kalian mencari konten kirian tuh nggak ada habisnya. Nah, dulu pun saya pun gitu ya, yang nonton hanya 4 orang, hanya saya, pacar saya, yang jadi istri saya sekarang, sama kameramen saya, sama teman saya satu di kantor, udah cuman itu. Nggak nyangka ya mau 50.000 subscriber. Nah terus gitu, terus yang didapat itu. Tapi kalau misalnya kemarin ada juga anak yang kesini ya, kembali lagi pada topik yang sebelumnya. Kemarin ada anak kesini itu bilang kalau bang, aku tuh servis di dealer, bengkel resmi lah ya, bengkel resmi PCX 160 kayaknya motornya itu. Udah gak beberapa lama kok, sebelum puasa ini kok. Itu dia bilang, maaf, dia bilang kalau ada apa di CVT itu sehingga perlu mekanik untuk membetulkan, tapi bukan mengganti spare part. Itu dia bayar 120.000 hanya untuk apa, servis CVT, jasa aja. Nah itu mungkin sepahamku apa, mungkin dibubut lagi ya polinya. Tapi kalau misalnya dibubut itu kan kayaknya melanggar SOP ya, termasuk modifikasi. Nah terus saya apa, coba untuk sharing ke teman yang di bengkel resmi juga, itu mungkin dia jawab karena beda bengkel, mungkin mahal, tambah mahal itu karena mangkoknya dibolong-bolong di tukang bubut. Ya mungkin gitu, itu kan jatuhnya modifikasi juga, nggak tahu, tapi saya nggak tahu. Nah terus apa, si anak yang punya PCX 160 itu juga mau tak bongkar, apa aku mau bongkar juga males. Dia juga nggak tahu mangkoknya dibolong-bolong apa enggak. Tapi kalau sepaham saya ya, selama ini gerdek itu kan dibolong-bolong untuk menghindari apa, gerdek ya, menghindari gerdek dan rilis hot panas. Kalau mangkok saya, kenapa kok lubang-lubangnya sedikit? Ya sedikit, kenapa? Karena saya mengincar balancing. Kalau misalnya terlalu banyak lubangnya, takutnya tidak balance. Itu yang akan terjadi.
Ya, karena kenapa kembali lagi pada modifikasi. Ini kan sebuah modifikasi, bukan spare part yang telah diuji dan berstandar SNI secara resmi oleh instansi tersebut ya. Kan spare part kayak gini, saya sepaham saya apa ya? Saya belum pernah menemui yang ber SNI, bahkan Daytona sendiri ini saya belum pernah melihat logo ada standar nasional Indonesia gitu, enggak. Karena kenapa ya, itu aftermarket ya, barang choice, barang pilihan, bukan sebuah barang wajib ya, gitu. Jadi ada sebuah variasi. Nah, kalau di saya itu ngehilangin gerdek itu simpel mas, kalau di saya. Dan alhamdulillah nggak pernah ada lagi komplain, mas pitku wis gerdek meneh, itu nggak ada. Tapi gimana ya, aku juga rada malas sampe kon ngilangi gerdek. Tapi ya nggak apa-apa sih. Bingung juga ya, bingung juga. Ini panas banget ya BTW. Ini 15 Maret 2024 ini Merapi muntah lahar rada banyak ya, sebentar. Nah. Wah, terus tenan. Nah, berkaca-kaca mataku. Nah, oke. Jadi gitu. Nah, misalnya kalian ingin di saya untuk menghilangi gerdek itu, saya udah pusing ya, karena itu banyak banget kayak gitu. Dan apa, saya pun simpel, kalau misalnya gerdek lagi dalam kurun waktu 1 bulan, kembaliin spare partnya, saya kembaliin uangnya, gitu aja. Kok berani kamu mas? Loh, orang saya udah dari 2022 bikin motor gak gerdek kok. Dari 2022 lah ya. Apa aja mas yang diganti? Kalau misalnya yang paling terkenal tuh PC 150 ya. PC 150 itu kalau misalnya di saya itu perlu custom khusus puli depan, itu saya custom khususnya seperti apa bang? Ya mampir ke sini ya, karena customnya itu nanti dikira idiot, dikira bengkel, nanti bengkel lain kalau lihatnya mungkin idiot, nggak mutu, dan nggak ngaruh. Tapi bagi saya itu adalah sebuah obat ya, karena mungkin beda bengkel beda penilaian ya, kalau saya gitu. Terus misalnya kalau saya itu puli depan custom sesuai kebutuhan, puli belakang apa standar, persentrinya KVB, kampas gandanya panjang 2 DP atau elik, mangkok gandanya milik saya, sudah enak. Terus apa ya, kayaknya itu sih. Sama kalau untuk apa, kalau misalnya orangnya nggak pernah dyno atau cuma untuk harian komputer, saya kasih piring sitter. Karena kenapa ya, kameramen saya pun juga udah bertahun-tahun nggak ngerasain gerdek lagi. Dan saya pun juga udah lupa rasanya gerdek sampai setang kayak gini tuh, udah lupa. Karena saya malah bahkan jauh ya, mungkin udah awal corona itu udah nggak ngerasain gerdek lagi. Itu kalau bicara soal gerdek. Nah, paketannya berapa mas soal gerdek? Nah, kebetulan paketan saya sendiri itu yang mahal ada di mangkok gandanya ya. Mangkok gandanya ini yang agak mahal karena buat ulirannya ini susah, uliran ini. Jadi ini berulir lurus ya. Ini berulir lurus. Daya cengkeramnya itu akan lebih baik kepada kampas. Kampas nggak akan rusak, hanya akan menjiplak-jiplak garis-garis secara lurus kayak orang kerikan punggung gitu. Nah, jadi seperti itu. Yang bikin nggak seret itu adalah ketika kampas ganda panjang menyentuh mangkok ganda dengan kelenturan persentrik yang pas. Itu sih kalau saya seperti itu prinsipnya. Nah, tapi misalnya kalau untuk service full performa, apa yang kemarin itu diposting di komunitas, nah itu kayak gurah mesin, terus bersihin throttle body semuanya, terus apa sama reset ECU, TP, apapun, setting mode altitude, terus apapun kayak ya. Kalau saya remap ECU belum punya ya, masih pakai punya teman ya. Sedangkan insya Allah
pakai Shopee affiliate sama AdSense-nya jalan terus. Seperti itu. Jadi gitu. Terus ya itu sih kalau full performa, rem, terus ban belakang saya copot, saya ingin lihat ganjet enggaknya baut ban belakang kalian, sama apa, saya bersihin bagian selongsong as rodanya, saya bersihin semua, saya grease ulang. Terus apa, penggantian oli, saya free oli satu untuk membilas dalaman mesin. Biasanya saya pakai Shell ya, pakai Shell karena itu deterjennya lumayan banyak. Itu terus apa lagi ya, yes, kurang lebih sih itu sih. Itu semuanya saya copotin plastik-plastiknya, bagian boxnya saya detailing bagian mesin. Terus apa, saya bersihin box-boxnya, saya cuci pakai apa yang cairan itu loh, sing disemprot neng motor, terus kita tinggal bilas nanti turun sendiri lumpurnya itu saya buka bagian cover depan lampu, saya bersihin juga, saya tes aki, cas aki, saya kering juga, wah semuanya lah, cok busi, terus bagaimana keadaan ruang bakarnya, saya masukin kamera kecil itu yang seukuran lampu klip kayak gini, masukin, kalau kotor ya saya gurah. Tapi kalau saya gurah motor itu tidak pas posisi panas ataupun hangat. Pasti saya diamkan lebih dari 24 jam. Karena kenapa? Menghindari si pemilik motor akan pikirannya tentang seal-sealnya akan bagaimana keadaannya nanti. Nah itu. Untuk menjaga, berjaga-jaga, atau bahasa Jawanya itu untuk ngawekani dari kekhawatiran si rider motor. Seperti itu. Nah, kalau yang mungkin metode saya, kalau kalian bisa search di TikTok itu yang mirip-mirip, kalian search aja pemuda teknik. Nah itu servisnya kayak gitu juga. Dan kalau misalnya bikin rusak ini, bikin rusak itu nggak, belum pernah dapat komplain kayak gitu ya, alhamdulillah belum pernah. Terus kalau habis gurah, kenapa kok ganti oli 2 kali bang? Itu bukan berarti cairan di injektornya masuk apa, dari manifoldnya itu, foamnya itu masuk ke apa, oli itu enggak ya. Tapi saya pengen daleman mesin itu juga ikut ke cleaning dengan oli baru dipakai aja buat jalan 10 km, kita buka ganti oli baru lagi, udah, insya Allah enak. Dan oli yang baru lagi itu lebih awet. Seperti itu kalau di bengkel saya. Nah kalau untuk service full performance berapa mas? Itu di 300. Karena kemarin kok semuanya full performance sama CV itu kok cuma 210.000. Nah kemarin pada bilang mahal. Nggak hanya di komunitas tapi di berbagai platform. Banyak yang bilang mahal, ya udah saya mahalin aja sekalian ya toh. Nah gitu. Tapi kalau saya tadi tetap bersaing ya, tetap bersaing. Jadi saya nggak akan mateni bengkel-bengkel kecil lain. Saya tetap fokus apa namanya, di saya sendiri. Kalau misalnya ada yang keberatan dan ada yang kurang cocok di harga, ini saya sudah kasih tahu harganya. Silahkan untuk apa ya, ibaratnya mencerna dulu dan memahami ini bengkel saya seperti ini. Dan bengkel saya ini nggak yang open daily, itu tidak hanya dengan janji ya, karena saya sekali lagi saya kerja di kantoran, jadi pas slow aja. Tapi kalau pas puasa kayak gini ya banyak tutupnya tentunya, karena tetap malamnya capek. Terus kebetulan ini, wah, top skor dari awal puasa sampai sekarang tanggal 15 Maret itu, pulih itu udah terjual 18. Dan saya tidak mau yang menjual itu secara gelondongan, secara full, secara banyak-banyak, itu enggak. Karena saya menjaga apa ya, kualitas dan kuantitas. Jadi saya pengen sama dengan, dan ketika saya jual nanti, ketika saya sudah menjual, saya juga masih bisa berhubungan dengan orang yang menerima pulih saya itu. Jadi komunikasi antara saya dengan pembeli itu tetap terjaga ya, seperti itu. Entah nanti yang membelinya itu bengkel atau perseroan, perorangan, itu monggo-monggo aja. Itu silahkan. Nanti kalau misalnya ada butuh bertanya atau pertanyaan, bisa kalian tanya di nomor WA. Lebih baik di nomor WA, jangan DM.
Kalau DM jarang terbalas. Gitu ya. Karena kenapa kok DM jarang terbalas? Banyak banget. Sampai pusing saya. Yang belum kebalas saja ada 24. Yang saya yang kamu balas berapa, Mas? Udah 30-an. Kemarin tuh ada masuk tuh 50 DM. 50 atau 60 itu sampai waduh. Dan yang DM tuh nggak simpel-simpel ya. Panjang-panjang dengan kasusnya masing-masing. Aduh. Saya nek kalian marahi apa rodok mulusnya itu keluar-keluar dikit tuh loh, kayak apa ya, kayak pucuk faces gitu. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Bagi yang masih apa penasaran, jadi itu kinerja saya dan itu bengkel kinerja apa ibaratnya ya itulah dari bengkel saya seperti itu kinerjanya. Mohon maaf kalau kurang cocok. Kalau misalnya cocok nanti bisa apa untuk meninggalkan motor, karena satu lagi perlu diingat bahwa saya tidak mungkin satu hari jadi. Kalau misalnya kalian satu hari jadi, satu malam jadi, dalam kurun waktu 2 jam aja, tinggal pasang-pasang saya bisa. Karena kenapa? Ya itu banyak hambatannya dari saya. Saya bisa bengkel kalau di hari biasa itu mulai jam setengah 5 sampai jam 9 malam. Saya batasi karena pagi hari jam 7 saya harus kerja lagi. Gitu ya. Oke, gitu. Terima kasih.